Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada yang nanya, apa beda ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Oh, gampang. Gampang gimana? Ekonomi konvensional itu diciptakan oleh otak manusia. Otak manusia diciptakan oleh Sang Maha Pencipta otak, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Otak manusia berpikir untuk melakukan suatu kegiatan bisnis. Dia pikirkan bagaimana caranya. Murni dari pikiran dia sendiri sebelum dia baca kitab. Sebelum dia baca Quran, sebelum dia baca hadis, atau katakanlah sebelum dia juga baca yang lain-lain. Jadi dia hanya bermain dengan ilmu-ilmu dunia. Jadi bagaimana menurutnya baiknya berjualan, berbisnis, ya dia buat saja seperti itu. Itulah bisnis konvensional. Jadi kalau bisnis syariah apa? Kalau bisnis syariah itu mulai dari cara berpikirnya sampai kepada diplomasi bisnis, argumennya, dan kepada tindakan-tindakan bisnis, aksi-aksi bisnis, jualan-jualannya, perdagangannya, negosiasinya, tawar-menawarnya, barang-barangnya, bagaimana pengelolaannya, dan seterusnya, itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta apa yang dijelaskan oleh ulama berdasarkan Quran dan hadis tersebut. Jadi artinya harus sesuai. Kalau yang bisnis konvensional nggak peduli mau sesuai atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, no problem bagi dia, dia jalan terus. Tapi kalau menurut bisnis syariah, kalau tidak sesuai di Quran dan Sunnah, maka tidak boleh. Apa contohnya? Dalam bisnis konvensional boleh jual babi, jual miras, boleh jual anjing. Dalam bisnis konvensional boleh seperti itu. Tapi dalam bisnis syariah haram hukumnya. Dalam bisnis konvensional boleh membungakan uang. Anda berhutang 1 juta, tapi Anda bayar 1.050.000. 50 ribunya riba. Tidak boleh. Dalam bisnis syariah, Anda berhutang 1 juta, Anda bayar 1 juta juga. Tidak ada kelebihan dari situ. Kalau Anda mau bayar lebih, bukan karena Anda berhutang 1 juta maka Anda harus bayar 1.050.000, ada kelebihan 50.000. Tapi Anda harus sebutkan bahwa ada biaya administrasi yang mesti dibayar. Jadi jelas 50.000-nya untuk apa? Sehingga kemudian nanti tergantung apa yang menjadi embel-embel, apa yang terikut di dalam kegiatan bisnis itu. Ya, seperti tadi ada biaya administrasi ternyata, ya Anda bayarlah biaya administrasi. Bapak berbisnis dengan kami, ya kan? Bapak simpan uang sama kami, misalnya Bapak simpankan uang Bapak 1 juta di bank kami. Baik, kami terima. Uang Bapak ini hanya disimpan, nggak digunakan untuk apa-apa. Tapi uang Bapak disimpan ini kan dijaga. Bapak mesti bayar uang tukang jaganya. Kan jelas kan? Maka dibikin di dalam perjanjian bahwa Anda harus bayar uang jaga uang 1 juta. Itu akadnya. Jadi akad itu sangat menentukan di dalam bisnis syariah. Jelas nggak sampai di sini? Ya. Nah, dalam bisnis konvensional, Anda simpan uang 100 juta, uang Anda akan diputar, digunakan sesuai dengan keperluan bank tanpa perlu persetujuan Anda, walaupun uang Anda tidak akan hilang. Tapi banyak kejadian bank dilikuidasi, uang Anda hilang. Ada kan? Di Indonesia ada beberapa bank seperti itu. Ingat, ribu-ribu bank Senturi dan lain sebagainya. Kalau dalam bank Islam tidak akan ada uang yang hilang. Aman. Nah, sekarang walaupun dia bank konvensional, ternyata dia sudah ada lembaga bank penjamin. Oke, silakan. Tapi tidak semua juga bank ternyata menggunakan itu. Ya kan, berarti boleh mau menggunakan lembaga penjamin, boleh juga tidak. Tapi kalau dalam sistem bisnis syariah, dia otomatis terjamin. Itu guys. Paham sampai di sini? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.